Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aurat. Banyak dari kita sesama muslim yang belum mengetahui tentang aurat. Sangat perlu bahwasanya bagi kita sesama muslim untuk mengetahui batasan-batasan aurat. Nah, di dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 48, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-auratu arba'un. Di sini dijelaskan bahwasanya aurat itu dibagi menjadi 4. Auratur rajuli mutlaqon wal amati fis sholati ma baina surrati war rukbati. Yang pertama dijelaskan bahwa aurat seorang laki-laki secara mutlak dan budak perempuan ketika di dalam sholat itu auratnya di antara pusar dan lutut. Berarti auratnya seorang laki-laki secara mutlak. Yang dimaksud secara mutlak di sini tidak ada perbedaan, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Berarti auratnya seorang laki-laki baik di dalam sholat ataupun di luar sholat itu sama-sama baina surroh warukbah, di antara pusar dan lutut. Beda halnya dengan auratnya budak perempuan ketika di dalam sholat. Yang dimaksud budak perempuan di sini adalah perempuan yang belum merdeka, artinya perempuan yang masih menjadi budak. Fi sholati, ketika di dalam sholat itu ma baina surah warukbah, di antara pusar dan lutut. Ini ketika di dalam sholat. Beda halnya ketika di luar sholat. Wa auratul hurati fi sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini. Yang kedua dijelaskan bahwasanya aurat seorang perempuan ketika di dalam sholat itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berang perempuan ketika di dalam sholat, yang dimaksud perempuan di sini adalah perempuan yang sudah merdeka, artinya perempuan yang bukan budak. Ketika di dalam sholat itu auratnya seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ini ketika di dalam sholat. Ketika di luar sholat itu beda. Nanti akan dijelaskan juga di penjelasan berikutnya. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani. Dan yang ketiga dijelaskan auratnya seorang perempuan dan budak perempuan, berarti keduanya, maupun itu perempuan yang bukan budak ataupun perempuan yang masih menjadi budak. Indal ajanibi, ketika bersamaan dengan yang bukan mahram. Auratnya seorang perempuan, baik itu perempuan yang bukan budak ataupun perempuan yang masih menjadi budak, ketika bersamaan dengan yang bukan mahram, itu auratnya seluruh anggota badan. Tadi dijelaskan di atas, auratnya seorang budak perempuan ketika di dalam sholat itu di antara pusar dan lutut. Berarti ketika di luar sholat, auratnya budak perempuan itu seluruh anggota badan. Dan juga dijelaskan tadi di atas bahwasanya aurat seorang perempuan yang sudah merdeka, artinya perempuan yang bukan budak, itu ketika di dalam sholat jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini, yaitu auratnya ketika di dalam sholat jami'u badaniha seluruh anggota badan ma siwal wajhi kecuali wajah wal kafaini dan kedua telapak tangan. Berarti wajah dan kedua telapak tangan yang disebut bukan aurat di sini hanya ketika di dalam sholat saja. Berarti ketika di luar sholat, wajah dan kedua telapak tangan ini juga dikatakan aurat. Wa inda maharimihima wan nisa'i ma baina surrati war rukbati. Dan yang keempat dijelaskan bahwasanya ketika keduanya bersamaan dengan yang sesama-sama mahram, yang dimaksud keduanya tadi adalah perempuan yang bukan budak dan perempuan yang masih menjadi budak. Ketika bersamaan dengan sesama mahram atau sesama perempuan, maka auratnya itu di antara pusar dan lutut. Ini ketika bersamaan dengan yang sesama mahram atau sesama perempuan. Beda halnya tadi ketika bersamaan dengan bukan mahram. Ketika bersamaan dengan bukan mahram, di sini dijelaskan bahwa auratnya itu seluruh anggota badan. Ketika bersamaan dengan sesama mahram, maka auratnya itu hanya di antara pusar dan lutut. Penjelasan ini diambil dari kitab Kasyifatus Saja halaman 48 yang menjelaskan perbedaan aurat laki-laki dan perempuan ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Untuk aurat seorang laki-laki ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat itu mutlakon, tidak ada perbedaan, sama-sama di antara
pusar, dan lutut. Beda halnya dengan aurat seorang perempuan. Yang dimaksud perempuan di sini ada dua, yaitu perempuan yang belum merdeka dan perempuan yang sudah merdeka. Aurat perempuan yang belum merdeka ketika di dalam sholat itu bainas surah war rukbah. Sedangkan aurat perempuan yang sudah merdeka ketika di dalam sholat itu jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini. Seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Beda halnya ketika auratnya seorang perempuan ketika di luar sholat, maupun itu perempuan yang bukan mahram, maupun itu perempuan yang sudah merdeka ataupun yang belum merdeka, itu sama-sama seluruh anggota badan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.